Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit terkait informasi terupdate terkait fenomena yang terjadi pada seleksi CPNS 2024, di mana salah satu fenomena yang saat ini sangat viral, kita akan mencoba mengulik apa yang terjadi sebenarnya ya. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengundurkan dirinya ya peserta ataupun eh, CASN calon pegawai negeri sipil tersebut, mereka mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Kenapa ya? Baik, kita langsung saja coba lihat fenomena pengunduran diri massal ya. Kenapa massal? Karena tidak satu dua orang saja, tapi sudah sekitar 1.600 lebih yang mengundurkan diri di tahun eh, yang mereka lulus pada saat seleksi CPNS 2024. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Rijal Widyaswara, Balai di Kegawang Palembang, Kementerian Agama. Kita langsung saja untuk membahas ya. Kalau kita melihat menyadur dari informasi kompas.com ya, sini sudah saya cantumkan linknya dan juga eh, saya coba untuk spill ya. Ada total 1.900, bahkan ya bukan 1.600, 1.967 CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Apa alasan mereka? Kalau di sini kalau kita lihat gaji kecil atau penempatan yang jauh ya. Jadi ini menjadi fenomena yang sangat disayangkan sebenarnya. Kalau untuk apa namanya hitung-hitungan gaji, menurut saya pribadi, CPNS ataupun ASN ke depannya akan ya setidaknya dia memiliki jaminan ya, tidak hanya gaji tapi juga dengan fasilitas yang lain-lainnya. Sehingga rasanya kalau misalkan kita tetap istiqomah untuk memilih ASN sebagai pilihan, maka setidaknya dia masuk dalam kategori eh, sejahtera lah ya, dalam artian secara kebutuhan dia terpenuhi ya dan yang lain-lainnya. Tapi mungkin beda orang beda juga pandangannya. Atau bahkan alasannya adalah penempatan yang jauh. Ini menjadi sebuah tantangan. Sebenarnya seorang CPNS itu harus ya siap untuk ditempatkan dimanapun kita ditempatkan ya. Mau di ujung Papua kah ataupun di ujung Aceh kah. Itu menjadi konsekuensi sebagai seorang aparatur sipil negara. Tapi ya ini kembali lagi kepada pandangan dan prinsip masing-masing. Baik, ini sebagai awalan, selanjutnya kita coba mencari informasi. Kenapa mereka bisa terkategori yang dinyatakan lulus tapi mereka tidak mau mengambil kesempatan emas ini ya. Dilatar belakangi dengan eh, formasi yang diadakan oleh BKN ataupun panitia seleksi. Mereka eh, yang awalnya sebenarnya tidak lulus ya, kalau saya mendengarkan statement dari kepala BKN bahwa mereka dimasukkan dalam skema optimalisasi formasi. Jadi ada formasi-formasi yang masih kosong dengan peserta berperingkat tinggi dari instansi lain, tapi dia tidak lulus sebenarnya. Tapi dia memiliki, katakanlah misalkan di formasi A itu tiga, ternyata ada empat nilai yang besar-besar semua ya, yang tiga masuk, yang satunya tidak. Maka yang keempat ini bisa berpeluang untuk mengisi formasi yang kosong yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi dia tetap nilainya tinggi, tapi dia tidak lulus di formasi tersebut. Maka dia dioptimalisasikan di instansi yang kosong yang lain. Nah, ternyata dalam proses skema optimalisasi ini, ternyata banyak peserta yang nilainya tinggi, itu ternyata dioptimalisasikan di tempat yang lain. Misalkan dia, contoh ya, dari Universitas Jember. Ternyata dia, karena dia mendaftar di apa namanya formasi di Universitas Jember sebagai dosen, ternyata dia dipindahkan ke Universitas di NTT, jauh sekali ya. Nah, karena dia sebenarnya tidak lulus di Universitas Jember, tapi dia dipindahkan agar menjadi lulus. Dan dia bisa menjadi seorang ASN di universitas yang lain. Dan ya, secara penempatan cukup jauh. Ini menjadi fenomena ya, yang memang ternyata banyak seorang calon ASN itu mereka tidak siap dengan penempatan yang jauh. Ternyata ada empat ya, ada empat yang mungkin menjadi permasalahan yang diangkat ya, yang menjadi alasan mereka mengapa mengundurkan diri sebagai CPNS. Yang pertama, penempatan jauh dari domisili yang saya sampaikan tadi.
seharusnya di Jember, ternyata dia dapat di eh, NTT. Itu cukup jauh, tapi ternyata ya itulah jadi pilihan. Yang kedua, gaji dan tunjangan dianggap tidak mencukupi. Mungkin ya, ada beberapa orang yang berperspektif, mungkin ya, ini di tempat yang kota-kota rasanya ya, eh, mungkin di kota, di kampus swasta, misalkan dia jadi dosen, gajinya cukup lumayan ya. Tapi ketika dia masuk sebagai ASN, ya dihitung itu mungkin tidak tidak sesuai dengan harapan ekspektasinya. Itu juga menjadi alasan ya. Yang ketiga, masih menjalani studi ya. Nampaknya ini alasannya yang cukup apa ya, agak sedikit kurang apa namanya, eh, kurang bagus lah. Kenapa? Ya justru lebih baik kalau kita masih menjalani studi, kita bisa ya katakanlah kalau misalkan memang disuruh untuk apa namanya ditunda satu semester, dipospon dulu ya, stop out, bisa dilanjutkan setelah pelantikan. Rasanya ini sangat baik karena nanti akan berpengaruh dengan jenjang karirnya. Tapi ini alasan mereka ternyata ya. Yang keempat, formasi tidak sesuai dengan minat atau latar belakang. Bisa jadi ya, pada saat optimalisasi ada formasi yang kosong, ditempatkan yang formasi kosong tersebut di instansi yang berbeda. Tapi intinya, kalau kita ya punya prinsip ingin mengabdi ya, maupun mau dibawa kemanapun, mau ditaruh di formasi apapun, harusnya kita harus menerima ya, sehingga kita ya ke depan bisa ya menjalani kehidupan ya, khususnya dalam menjalani kehidupan ini kita sudah dalam kategori yang aman menurut saya ya. Seorang ASN kalau misalkan dia bisa menjalani eh, pekerjaan dengan baik, maka dia akan ada jenjang karir dan yang lain-lainnya. Nah, ini tapi menjadi empat alasan terbesar kenapa teman-teman CPNS yang lulus tapi dia mengundurkan diri ya. Nah, kita lihat respon dari BKN. Jadi yang pertama, BKN menyayangkan angka pengunduran diri yang cukup tinggi ya, 1967. Kemudian Kepala BKN banyak menyampaikan bahwa banyak peserta belum siap mental dan komitmen ya. Padahal di awal pada saat mungkin SKBT tambahan itu kan ditanya juga tentang komitmen ya, siapkah ditempatkan di luar pulau atau dimanapun berada. Bahkan di awal sekali kita di administrasi kita menandatangani siap dimasukkan atau di apa namanya ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, pengunduran diri menghambat efisiensi dan merugikan pelamar yang lain. Jujur saja, ketika mereka mungkin sudah tidak berminat di awal, kenapa dia tidak menyetopkan ya proses-proses selanjutnya? Lebih baik dia sudah setopkan saja di SKB misalkan ya. Dia tidak usah ikut ya. Jadi dia dikatakan mengundurkan diri atau gagal. Sehingga teman-teman yang memang punya impian menjadi seorang ASN, mereka bisa mendapatkan posisi tersebut, tidak merugikan mereka yang tidak lulus seperti itu ya. Ini tanggapan dari BKN. Dan perlu diinformasikan bagi teman-teman yang mungkin ya hendak melamar lagi, yang awalnya dia lulus, ternyata dia mengundurkan diri. Sanksi yang pertama, tidak boleh mendaftar ASN pada satu periode seleksi selanjutnya. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal informasi yang kita ambil belum tentu ada di tahun selanjutnya ya, ataupun 2 tahun selanjutnya, atau di periode selanjutnya. Dan himbauan, pertimbangkan matang-matang ya terkait dengan pilihan instansi dan lokasi. Kira-kira ini akan eh, ada potensi optimalisasi atau tidak ya, atau peluangnya besar atau tidak untuk diterima. Itu juga penting. Terakhir, waspadai formasi lintas wilayah yang berpotensi jauh. Makanya kalau misalkan dia benar-benar ingin masuk kepada apa namanya formasi dan wilayah yang ingin diambil ya kita harus pastikan betul itu sesuai dengan apa namanya formasi kita, sesuai dengan background kita dan juga domisili kita. Jangan sampai nanti kita sudah ambil tahu-tahu kita akan dilempar ke jauh ya, tapi itu menjadi resiko. Evaluasi dan langkah selanjutnya adalah tentu dievaluasi sistem optimalisasi formasi untuk panitia seleksi ya yang pasti. Transparansi lokasi penempatan. Jadi jangan sampai ketika memang penempatan kita malah tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diekspektasikan oleh seorang calon ASN. Terakhir, afirmasi dan kompensasi bagi wilayah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, ini juga perlu ditinjau ulang ya, ataupun dievaluasi bagaimana ke depannya biar eh, peserta
calon CSN ini bisa sesuai dengan tempat mereka domisili ataupun setidak-tidaknya tidak terlalu jauh ya. Walaupun mereka apa namanya ditempatkan di tempat yang berbeda, tapi tidak terlalu jauh. Mungkin menurut saya itu bisa menjadi alternatif ya, seperti itu. Kalau tidak satu kabupaten, mungkin kabupaten yang lain. Nah, tapi kalau sudah beda provinsi itu mungkin menjadi apa pembahasan lagi untuk panitia seleksi. Mungkin itu saja terkait dengan informasi fenomena pengunduran diri ASN yang berjumlah 1.967 orang. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di seleksi selanjutnya dan mudah-mudahan teman-teman yang memang benar-benar berminat untuk menjadi seorang ASN diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah sehingga menjadi seorang abdi negara yang insya Allah berintegritas yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa follow akun media sosial kita, YouTube channel Khairul Rijal Official, kemudian IG dan TikTok itu Bimbel Lulus ASN. Terima kasih. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.